Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konteks personal dan pekerjaan dalam literasi matematika. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Marsanda Zuliana Azhari dan Nurul Silvia Indrasari. Langsung saja untuk materi pertama yaitu konteks personal. Konteks personal adalah situasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Permasalahan matematika dalam konteks ini biasanya muncul dari aktivitas sehari-hari, seperti mengelola uang, mengatur waktu, menggunakan perangkat teknologi, atau membuat keputusan sederhana dalam kehidupan pribadi. Contohnya adalah penggunaan MP3 player. Baik, selanjutnya yaitu konteks pekerjaan. Nah, di mana konteks pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas seseorang dalam dunia kerja atau kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, matematika digunakan untuk membantu berbagai perhitungan yang diperlukan dalam pekerjaan, seperti menghitung modal, pendapatan, keuntungan, atau mengelola persediaan barang. Nah, contoh sederhana dari konteks pekerjaan adalah kegiatan menjual koran. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan. Baik, untuk contoh penerapan yang pertama yaitu MP3 player. Diketahui ada MP3 player dengan harga 155 Yets. Untuk yang kedua, headphone dengan harga 86 Yets dan speaker dengan harga 79 Yets. Nah, diketahui Olivia menjumlahkan harga MP3 players, headphone, dan speaker pada kalkulatornya. Layar kalkulator menunjukkan angka 248. Nah, penjumlahan yang dilakukan Olivia itu salah. Olivia membuat sebuah kesalahan. Nah, tentukan kesalahan apa yang diperbuat oleh Olivia. Apakah A. Olivia memasukkan salah satu harga barang sebanyak 2 kali, atau B. Olivia lupa memasukkan salah satu dari ketiga harga yang dijumlahkan, atau C. Terdapat digit terakhir dari salah satu harga yang dijumlahkan yang tidak dimasukkan Olivia ke dalam kalkulator, atau D. Olivia melakukan operasi pengurangan pada salah satu harga saat memasukkan ke dalam kalkulator. Nah, mari kita selesaikan dengan penyelesaian berikut ini. Diketahui harga barang MP3 players harganya 155 Yets, headphone 86 Yets, dan speaker 79 Yets. Nah, hasil pada kalkulator tadi menunjukkan 248, itu kan salah. Ditanya, kesalahan apa yang dilakukan Olivia? Untuk jawabannya, untuk langkah pertama, hitung jumlah sebenarnya, di mana jumlah sebenarnya yaitu 155 ditambah 86 ditambah 79 sama dengan 320. Langkah kedua, bandingkan dengan hasil kalkulator, di mana hasil kalkulator tersebut tadi menunjukkan bahwa hasilnya 248 itu tidak sama dengan hasil sebenarnya yaitu 320. Artinya terdapat kesalahan saat memasukkan angka bukan pada operasinya. Langkah ketiga, analisis kemungkinan kesalahan. Kesalahan yang paling masuk akal ada di digit terakhir dari suatu bilangan yang tidak dimasukkan, sehingga hasil menjadi tidak tepat. Jawabannya yaitu C. Jadi untuk deskripsinya menentukan kesalahan dalam penjumlahan pada kalkulator. Konten matematikanya yaitu kuantitas, konteksnya personal. Nah, berikutnya yaitu pertanyaan kedua dari MP3 players.
di mana ada toko musik City mengadakan obral penjualan. Jika membeli 2 atau lebih barang saat obral, toko akan memberikan potongan harga sebesar 20% dari harga normal. Nah, Jason memiliki uang sebesar 200 yens yang dihabiskan untuk belanja. Pada saat obral, barang mana saja yang dapat dibeli oleh Jason dengan uang yang dimilikinya saat ini? Lingkari iya atau tidak pada tabel di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui harga barangnya tadi kan MP3 players sama dengan 155, headphone-nya 86, speaker 79, diskonnya tadi 20%, dan uang Jason ada 200 yens. Ditanya, barang mana saja yang dapat dibeli? Nah, untuk penyelesaiannya yaitu konsep adalah harga setelah diskon sama dengan 0,8 dikali harga awal. Untuk langkah pertama, MP3 players ditambah headphone 155 ditambah 86 sama dengan 241. Kemudian 0,8 dikali 241 dihasilkan 192,8, maka 192,8 kurang dari sama dengan 200, maka barang tersebut bisa dibeli. Langkah kedua, MP3 players ditambah speaker. 155 ditambah 79 sama dengan 234. 0,8 dikali 234 sama dengan 187,2 kurang dari sama dengan 200, maka barang tersebut bisa dibeli. Langkah ketiga, MP3 players ditambah headphone ditambah speaker 155 ditambah 86 ditambah 79 sama dengan 320. Kemudian 0,8 dikali 320 sama dengan 256 lebih dari sama dengan 200, maka barang tersebut tidak bisa dibeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibeli yaitu MP3 player plus handphone dan MP3 player plus speaker. Nah, untuk deskripsinya, mengetahui tentang besaran uang yang mencukupi untuk membeli dan memilih barang pada saat diskon. Untuk konten matematikanya yaitu kuantitas, konteksnya personal, dan prosesnya menginterpretasikan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga dari MP3 players. Harga jual normal MP3 ini sudah termasuk laba sebesar 37,5%. Harga tanpa keuntungan dinamakan sebagai harga grosir. Laba dihitung sebagai presentasi dari harga grosir. Apakah formulasi pada tabel berikut ini menunjukkan hubungan yang tepat antara harga grosir dengan simbol W dan harga jual normal dengan simbol S? Lingkari iya atau tidak pada tabel di bawah ini. Nah, untuk formulanya yang pertama, S sama dengan W ditambah 0,375. Yang kedua, W sama dengan S dikurangi 0,375 S. Yang ketiga, S sama dengan 1,375 W. Dan yang terakhir, W sama dengan 0,625 S. Nah, berikutnya yaitu penyelesaiannya. Diketahui laba sama dengan 37,5% dari harga grosir. Misal, W sama dengan harga grosir dan S sama dengan harga jual. Ditanya, rumus yang benar antara W dan S.
Dijawab, langkah pertama, ubah persen ke desimal. 37,5% sama dengan 0,375. Langkah kedua, tentukan laba. Laba sama dengan 0,375W. Langkah ketiga, tentukan harga jual, di mana S sama dengan W ditambah 0,375W. S sama dengan 1,375W. Langkah keempat, analisis pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama itu tidak sesuai bentuk, maka itu salah atau tidak. Untuk yang kedua itu juga tidak sesuai, maka itu salah. Untuk pernyataan ketiga itu sesuai dengan hasil, S sama dengan 1,375W. Maka itu dinyatakan iya atau benar. Pernyataan keempat itu tidak sesuai atau salah. Nah, deskripsi menentukan rumus aljabar yang tepat untuk mengaitkan dua variabel keuangan di mana salah satunya meliputi persentase keuntungan atau laba. Konten matematikanya perubahan dan hubungan, konteksnya pekerjaan, prosesnya merumuskan. Selanjutnya kita masuk pada contoh selling newspapers. Kota Subang memiliki 2 koran lokal yang akan merekrut tenaga penjual koran. Berikut adalah poster yang memuat informasi mengenai upah penjualan koran dari kedua koran lokal tersebut. Pertanyaan 1, selling newspaper. Rata-rata Freddy menjual 350 eksemplar per minggu koran Subang Star. Berapa rata-rata penghasilan yang diperolehnya setiap minggu? Penyelesaian, diketahui Freddy menjual 350 koran per minggu. Sistem upahnya 240 koran pertama dibayar $0,2 per koran. Lebih dari 240 koran dibayar $0,4 per koran. Artinya upah tidak sama untuk semua koran, tetapi dibagi menjadi 2 bagian atau bertingkat. Ditanya, berapa total penghasilan Freddy dalam seminggu? Jawab langkah 1, yaitu pisahkan jumlah koran. Koran bagian pertama sama dengan 240. Koran sisanya 350 tadi dikurangi 240 sama dengan 110. Langkah kedua, hitung penghasilan masing-masing bagian. Bagian pertama 240 dikali $0,2 sama dengan 48. Bagian kedua 110 dikali $0,4 sama dengan 44. Langkah ketiga, jumlahkan seluruh penghasilan. 48 ditambah 44 sama dengan 92. Untuk komponen penilaiannya yaitu deskripsi mengidentifikasi informasi yang relevan, konten matematika, perubahan dan hubungan, konteks pekerjaan, proses merumuskan. Pertanyaan kedua, Christina menghasilkan $74 dalam seminggu dengan berjualan koran Subang Daily. Berapa eksemplar koran yang dijualnya dalam seminggu? Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui penghasilan Christina sama dengan $74. Sistem upahnya, upah tetap sama dengan $60, tambahannya sama dengan $0,05 per koran. Artinya ada gaji awal tetap dan ada tambahan berdasarkan jumlah koran. Ditanya, berapa jumlah koran yang dijual Christina? Jawab, langkah 1 yaitu pisahkan penghasilan tetap dan tambahan. 74 dikurangi 60 sama dengan 14. Jadi $14 adalah hasil dari penjualan koran. Langkah kedua yaitu ubah ke jumlah koran. 14 dibagi 0,05 sama dengan 280 karena tiap koran dihargai $0,05. Untuk komponen penilaiannya, deskripsi mengidentifikasi informasi yang relevan, konten matematikanya perubahan dan hubungan, konteksnya pekerjaan, prosesnya merumuskan. Pertanyaan ketiga adalah Jono memutuskan untuk menjual koran juga, namun dia perlu menganalisis koran manakah yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan baginya. Jika pendapatan penjualan koran dari kedua koran dibuatkan dalam sebuah grafik, tentukan grafik manakah yang merepresentasikan data pendapatan yang benar. Penyelesaiannya adalah diketahui dua sistem pendapatan koran.
Pendapatan bergantung pada jumlah koran. Diminta memilih grafik yang sesuai. Ditanya grafik mana yang benar? Jawab, langkah pertama yaitu menganalisis bentuk hubungan. Sumbu X sama dengan jumlah koran, sumbu Y sama dengan pendapatan. Langkah kedua yaitu ciri grafik dari sistem upah. Awalnya naik dengan kemiringan tertentu. Setelah batas tertentu, kemiringan berubah lebih curam karena tarif meningkat. Langkah ketiga yaitu cocokkan dengan pilihan grafik. Pilih grafik yang garisnya naik. Ada perubahan kemiringan, tidak lurus satu garis penuh. Jawaban yang tepat adalah gambar C. Untuk komponen penilaiannya yaitu deskripsi mengidentifikasi informasi yang relevan. Konten matematikanya perubahan dan hubungan, konteksnya pekerjaan, prosesnya merumuskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.